Kalau kita mau mengurangi kemiskinan, solusi paling gampang yang kepikiran kan biasanya naikkan saja upah minimum. Logis, sederhana, dan rasanya adil kan? Tapi waktu Anda mengirimkan sumber-sumber ini, saya jadi mikir, bagaimana kalau niat baik itu justru jadi bumerang? Bagaimana kalau dalam skenario tertentu, menaikkan upah minimum malah menyengsarakan orang yang paling ingin kita tolong? Nah, justru itu pertanyaan kuncinya. Dan dua sumber yang Anda berikan ini, satu materi kuliah universitas soal ketidaksetaraan dan satu lagi laporan mendalam dari Bank Dunia soal Amerika Latin, itu seperti dua sisi dari koin yang sama. Oke. Keduanya menelanjangi betapa rumitnya kebijakan yang kelihatannya simpel ini. Oke, jadi misi kita hari ini jelas. Membongkar kapan dan kenapa upah minimum itu berhasil, siapa yang benar-benar untung, siapa yang jadi korban, dan kenapa resep yang sama bisa jadi obat di satu negara, tapi racun di negara lain. Mari kita mulai. Sebelum kita langsung loncat ke upah minimum, materi kuliah Anda ini menyoroti akar masalahnya dulu, ketidaksetaraan itu sendiri. Kayaknya penting untuk kita pahami dulu, kenapa sih kesenjangan ini makin menjadi-jadi? Tentu, ini konteks yang krusial. Jadi, materi kuliah Anda itu nunjukin beberapa biang keladi utamanya. Pertama, ada momen bersejarah. Oke. Kalau kita tarik mundur ke periode pasca Perang Dunia Kedua, ketidaksetaraan itu sempat turun drastis. Tapi mulai tahun 70-an, 80-an, trennya berbalik. Berbalik naik lagi. Naik lagi. Sumber Anda bahkan punya grafik keren untuk negara-negara seperti AS, Inggris, Kanada, dan Australia. Kurvanya itu seperti huruf U raksasa dari tahun 1910 sampai 2010. Sempat adil, lalu timpang lagi. Jadi ada titik balik besar di sekitar tahun 80-an ya? Apa yang terjadi di sana? Teknologi? Tepat sekali, digitalisasi jadi pemain utama. Ini melahirkan fenomena yang disebut tesis polarisasi. Polarisasi. Gini deh, coba bayangkan, teknologi itu seperti superpower buat pekerja berotak encer dan pendidikan tinggi. Produktivitas dan gaji mereka meroket. Oke. Di sisi lain, pekerjaan kerah biru atau admin tingkat menengah, pekerjaan yang rutin dan bisa diotomatisasi, perlahan-lahan tergerus. Nah, yang menarik, untuk pekerja jasa berupa rendah dampaknya tidak terlalu besar. Jadi yang di atas naik, yang tengah hilang, yang bawah tetap di situ, kan? Betul, dan ini dampaknya besar banget. Homogami itu tren di mana orang-orang berpendidikan tinggi cenderung menikah dengan pasangan yang tingkat pendidikannya setara. Sarjana menikah dengan sarjana. Oh. Secara ekonomi, ini artinya dua pendapatan tinggi, dua jaringan profesional kuat, terkonsentrasi dalam satu rumah tangga. Ini bukan cuma soal pendapatan mereka, tapi juga soal keuntungan yang mereka wariskan ke anak-anak mereka. Yang pada akhirnya memperkuat ketidaksetaraan dari generasi ke generasi. Tepat. Dan terakhir, sumbernya juga menyorot soal gaji para bos besar. Ya, kebijakan gaji eksekutif, di mana para petinggi perusahaan punya wewenang besar untuk menentukan gaji dan bonus mereka sendiri, yang seringkali nilainya puluhan bahkan ratusan kali lipat dari gaji karyawan biasa. Ini jadi salah satu pendorong utama melebarnya jurang di puncak piramida ekonomi. Oke, jadi di tengah badai digitalisasi, homogami, dan gaji eksekutif yang gila-gilaan ini, muncullah upah minimum sebagai salah satu perisainya. Tapi dari kacamata sosiologis, ini kan bukan cuma soal menaikkan angka di slip gaji ya? Jauh lebih dalam dari itu. Ini menyentuh pertanyaan paling fundamental tentang masyarakat kita. Pertama, upah minimum itu soal struktur kelas. Titik. Struktur kelas? Kebijakan ini menarik sebuah garis di pasir dan bilang, apapun pekerjaanmu, nilaimu sebagai pekerja tidak boleh lebih rendah dari ini. Ini adalah sebuah pernyataan moral. Pertanyaannya, apakah garis itu sudah ditarik di tempat yang tepat? Apakah upah minimum benar-benar bisa menjamin kehidupan yang bermartabat? Nah, disitulah dilema utamanya. Materi kuliah Anda mengajukan pertanyaan tajam. Jangan-jangan kebijakan ini malah menciptakan kategori sosial baru yang tragis. Yaitu? Pekerja miskin atau working poor. Mereka adalah orang-orang yang bekerja penuh waktu, 40 jam seminggu, tapi gajinya tetap saja tidak cukup untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Itu ironi yang luar biasa ya. Orang bekerja banting tulang setiap hari, mengikuti semua aturan, tapi tetap tidak bisa hidup layak.
Ini benar-benar menampar gagasan bahwa kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Persis. Dan ironi ini tidak merata. Dampak dari kebijakan upah minimum, baik atau buruk, paling dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Siapa saja mereka? Sumber Anda menyebutkan secara spesifik, anak muda yang baru masuk dunia kerja, perempuan yang seringkali terjebak di sektor berupah rendah, minoritas ras dan etnis, penyandang disabilitas, dan pekerja migran. Merekalah wajah-wajah di balik statistik upah minimum. Pada akhirnya, ini adalah soal sejauh mana negara boleh dan harus turun tangan untuk melindungi warganya yang paling rapuh. Ini kan teorinya, tapi saya jadi penasaran. Apa benar di lapangan hasilnya sehitam putih itu? Apakah ada negara yang berhasil menerapkannya dengan baik, dan mungkin ada yang justru jadi contoh buruk? Sumber Anda kan memberikan beberapa studi kasus. Betul, dan contoh-contohnya sangat membuka mata. Kita mulai dari Inggris. Mereka baru punya upah minimum nasional itu tahun 1999. Tapi yang membuat sistem mereka unik adalah adanya Low Pay Commission. Komisi upah rendah. Jadi ada semacam musyawarah, begitu? Tepat. Bayangkan sebuah meja bundar di mana perwakilan serikat pekerja, perwakilan pengusaha, dan ahli independen duduk bareng. Mereka berdebat, berunding, sampai ketemu angka yang bisa diterima semua pihak sebagai jalan tengah. Dan hasilnya? Efeknya dramatis. Kalau Anda lihat grafik distribusi pendapatan di Inggris sebelum 1999, ada ekor panjang yang menunjukkan banyak sekali orang digaji sangat rendah. Setelah kebijakan ini jalan, ekor itu seolah terpotong rapi. Tapi apakah itu menyelesaikan semua masalah kemiskinan? Ternyata tidak juga. Terutama sekarang dengan krisis biaya hidup yang parah. Materi Anda mengutip data dari Trussell Trust, sebuah badan amal, yang menunjukkan penggunaan bank makanan. Tempat orang miskin mengambil makanan gratis? Betul. Penggunaannya melonjak 75% sejak 2016. Jadi, upah minimum memang mengangkat lantai upah, tapi tidak serta-merta jadi jaring pengaman dari semua guncangan ekonomi. Kontras sekali dengan Amerika Serikat ya, di mana perdebatannya jauh lebih panas. Betul. AS ini contoh ekstrim dari pendekatan yang terdesentralisasi. Upah minimum di tingkat federal yang berlaku untuk seluruh negara itu macet, tidak pernah naik sejak 2009. Wow, lebih dari 1 dekade. Bayangkan. Tapi negara bagian punya otonomi. Hasilnya, peta Amerika Serikat itu jadi seperti kain perca. Di satu sisi, ada negara bagian yang ikut standar federal yang sudah usang. Di sisi lain, ada California yang menetapkan upah minimumnya lebih dari $16 per jam. Perbedaannya luar biasa besar dalam satu negara. Benar. Dan kalau kita geser ke Tiongkok, pendekatannya beda lagi. Mereka sepertinya menggunakan upah minimum sebagai alat kebijakan yang lebih strategis. Persis. Di Tiongkok, upah minimum itu bukan cuma soal keadilan sosial, tapi juga alat untuk mengelola pembangunan. Pemerintah pusat hanya kasih arahan, tapi pemerintah provinsilah yang menentukan angkanya. Disesuaikan dengan biaya hidup dan kondisi ekonomi lokal. Ada contohnya? Contoh yang diberikan sumber Anda sangat jelas. Upah minimum bulanan di kota kaya seperti Shanghai itu sekitar 2.740 yuan. Bandingkan dengan provinsi yang lebih miskin seperti Guangxi yang angkanya hanya 1.690 yuan. Jadi ini cara mereka mengelola kesenjangan antar wilayah. Betul. Dan ini juga terkait erat dengan sistem Hokou atau KTP lokal yang mengatur mobilitas pekerja dari desa ke kota. Nah, laporan Bank Dunia ini, terus terang, ada satu bagian yang membuat saya mengernyitkan dahi. Temuannya benar-benar membalikkan semua yang saya kira saya tahu tentang upah minimum. Oh ya? Bagian yang mana? Terutama soal sektor informal. Di sini juga letak momennya. Laporan ini fokus ke Amerika Latin, di mana sektor informal itu raksasa bisa 30-70% dari total pekerja. Besar sekali. Dan temuan paling gilanya adalah ini. Upah minimum ternyata punya pengaruh lebih kuat di sektor informal daripada di sektor formal. Tunggu. Ini agak aneh. Logika saya bilang, sektor informal itu kan Wild West. Tidak ada aturan, tidak ada pengawasan. Bagaimana bisa sebuah aturan pemerintah justru lebih efektif di sana? Pertanyaan Anda tepat sasaran. Laporan ini juga bergulat dengan anomali itu dan menawarkan 2 penjelasan menarik. Pertama, upah minimum itu bocor dari sektor formal ke informal dan menjadi semacam standar moral atau patokan sosial tentang upah yang adil. Jadi semacam standar de facto, meskipun bukan de jure? Tepat, ia menjadi numerer, acuan bagi semua orang.
Jadi, pekerja di warung pinggir jalan pun tahu berapa angka upah minimum dan mereka menggunakan itu sebagai senjata untuk negosiasi. Mereka akan bilang, "Bos, di pabrik sebelah saja gajinya segitu, masa saya di bawah itu?" Masuk akal. Dan penjelasan kedua datang dari sisi pengusahanya. Pengusaha informal pun meskipun tidak diawasi, tetap ingin bisnisnya jalan lancar. Mereka butuh pekerja yang bagus dan tidak mau karyawannya keluar masuk terus. Tentu. Jadi, untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang baik, mereka terpaksa menawarkan upah yang mendekati standar adil itu. Jadi, tanpa ada satupun inspektor tenaga kerja yang datang, upah minimum tetap punya kekuatan gravitasi. Oke, sampai sini terdengar bagus. Tapi saya mencium ada kata tapi yang besar akan muncul. Disinilah pedang bermata duanya keluar. Tepat sekali. Disinilah niat baik bisa berujung petaka. Laporan Bank Dunia ini melakukan sesuatu yang cerdas. Mereka membandingkan negara-negara berdasarkan seberapa tinggi upah minimum mereka ditetapkan. Relatif terhadap upah rata-rata di negara itu kan? Betul. Dan polanya sangat-sangat jelas. Oke, coba kita bedah polanya. Apa yang terjadi kalau upah minimumnya relatif rendah? Laporan ini mengambil Meksiko sebagai contoh. Di sana, di mana upah minimumnya ditetapkan pada level yang konservatif, hasilnya persis seperti yang diharapkan para pembuat kebijakan. Upah para pekerja termiskin berhasil naik. Dampak negatifnya? Efek samping negatifnya seperti PHK hampir tidak ada. Dan yang terpenting, ketidaksetaraan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan menurun. Ini adalah skenario buku teks, di mana kebijakannya berhasil. Nah, sekarang skenario horornya. Bagaimana kalau upah minimumnya dipatok terlalu tinggi? Di sini, Kolombia jadi studi kasusnya. Ketika politisi menetapkan upah minimum pada level yang sangat tinggi, mungkin karena niat baik atau tekanan politik, hasilnya berbalik 180 derajat. Berbalik bagaimana? Yang terjadi adalah, kenaikan upah itu ternyata lebih banyak dinikmati oleh pekerja yang posisinya sudah sedikit lebih baik di kelas menengah bawah. Kenapa? Karena merekalah yang gajinya ada di sekitar level minimum yang baru dan mereka cukup beruntung untuk tidak di-PHK. Lalu, siapa yang menanggung akibatnya? Ini bagian yang paling menyakitkan. Beban terberatnya, yaitu PHK, pengurangan jam kerja, atau gagal mendapatkan pekerjaan, justru menimpa kelompok paling bawah. Pekerja yang paling tidak terampil, yang paling miskin? Tepat. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan justru bisa meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jadi, ini seperti pajak regresif bagi orang miskin. Mereka yang kehilangan pekerjaan seolah-olah mensubsidi kenaikan gaji pekerja lain yang sedikit lebih beruntung. Itu kesimpulan yang sangat brutal. Sangat brutal, dan laporan itu tidak main-main dengan istilahnya. Mereka menyebutnya sebagai redistribusi pendapatan dari orang miskin yang menganggur ke kelas menengah yang tatat bekerja. Dan siapa korbannya secara demografis? Data menunjukkan korban utamanya adalah anak muda, pekerja berketerampilan rendah, dan perempuan. Kelompok-kelompok yang sama yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk dilindungi. Tapi bukankah itu risiko yang harus diambil? Mungkin memang ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, tapi jutaan lainnya kan gajinya naik. Bukankah secara keseluruhan dampaknya tetap positif? Itu argumen yang sering muncul. Tapi, laporan ini menjawabnya dengan data. Di Kolombia, efek negatif dari hilangnya pekerjaan di kalangan kelompok termiskin ternyata begitu besar, sehingga menghapus semua dampak positif dari kenaikan upah bagi kelompok lain. Jadi, secara total malah jadi negatif. Ketika dihitung secara keseluruhan, tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan justru memburuk. Jadi ini bukan soal mengorbankan sedikit untuk keuntungan banyak orang, tapi lebih seperti mengorbankan yang paling rentan untuk keuntungan mereka yang sudah sedikit lebih baik. Ini adalah kegagalan kebijakan. Oke, ini gambaran yang suram. Kalau begitu, apa solusinya? Apakah Bank Dunia bilang kita harus tinggalkan saja konsep upah minimum ini? Sama sekali tidak. Ini poin pentingnya. Laporan ini tidak anti upah minimum. Justru sebaliknya. Pesannya adalah, upah minimum itu bukan peluru perak, tapi sebuah instrumen bedah yang sangat tajam. Instrumen bedah maksudnya? Kalau digunakan oleh ahli bedah yang terampil dan hati-hati, ia bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau digunakan secara sembrono, ia bisa membunuh pasien. Kuncinya ada pada desain kebijakannya. Jadi, seperti apa operasi yang cerdas itu? Apa resep dari Bank Dunia? Mereka memberikan 3 resep utama. Pertama, buat kebijakan yang tujuannya jelas dan strukturnya sesederhana mungkin.
Jangan jadikan upah minimum sebagai pohon Natal, tempat menggantungkan semua harapan sosial. Fokus pada satu tujuan. Benar. Tujuannya satu, menetapkan lantai upah yang wajar. Dan buat sistemnya simple. Satu upah minimum nasional misalnya, jauh lebih mudah ditegakkan daripada puluhan upah berbeda untuk setiap sektor atau wilayah. Masuk akal. Lalu, resep kedua ini cukup mengejutkan buat saya, yaitu soal memisahkan upah minimum dari anggaran negara. Maksudnya bagaimana? Ini masalah besar di banyak negara berkembang. Mereka seringkali mengaitkan berbagai tunjangan sosial, bantuan tunai, jaminan kesehatan, bahkan pensiun langsung ke besaran upah minimum. Oh, jadi kalau UMP naik, semua tunjangan itu ikut naik? Tepat. Akibatnya, setiap kali ada diskusi untuk menaikkan upah minimum, Menteri Keuangan langsung panik karena seluruh anggaran negara bisa jebol. Ini membuat keputusan soal upah minimum jadi sangat politis. Bukan lagi soal pasar tenaga kerja. Benar. Saran Bank Dunia, putuskan rantai itu, biarkan upah minimum ditentukan oleh dialog antara pekerja dan pengusaha, dan biarkan tunjangan sosial ditentukan oleh kebutuhan real masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja, soal menemukan keseimbangan yang pas. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itulah seni dan ilmunya. Menetapkan angkanya itu soal menyeimbangkan antara tujuan mulia melindungi pekerja dengan realitas pahit pasar. Terlalu tinggi, risikonya PHK massal, seperti di Kolombia. Terlalu rendah, kebijakannya jadi mandul. Ini butuh data, analisis, dan keberanian politik ya. Tepat sekali. Bukan sekedar janji kampanye populis. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Upah minimum itu bukan kebijakan hitam putih. Niatnya sangat mulia, tapi penuh jebakan dan konsekuensi tak terduga. Terutama untuk orang-orang yang paling rapuh, yang justru ingin kita lindungi. Benar. Dan semua analisis ini, dari materi kuliah hingga laporan Bank Dunia, membawa kita pada satu pemikiran penutup yang sangat provokatif. Ini semacam pertanyaan lanjutan yang sengaja disiapkan untuk Anda renungkan. Oh, menarik. Apa itu? Begini pertanyaannya. Jika kita sudah tahu bahwa resiko terbesar dari menaikkan upah minimum adalah hilangnya pekerjaan bagi kelompok paling rentan, Ya, haruskah kebijakan upah minimum itu wajib hukumnya untuk selalu dipaketkan dengan jaring pengaman lain, misalnya asuransi pengangguran yang kuat? sebuah sistem di mana biaya dari kebijakan ini tidak hanya ditanggung oleh segelintir orang yang sial karena kehilangan pekerjaan, tapi biayanya didanai bersama-sama oleh semua pekerja lewat iuran. Persis. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat redistribusi ya. Bukan lagi sekedar dari pengusaha ke pekerja, tapi juga redistribusi resiko di antara sesama pekerja. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.